Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita masih dengan pemrograman komputer. Kali ini kita akan membahas yaitu fungsi. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Sofwan Ahdan. NIM saya adalah 440 2256 345. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Diponegoro dengan Fakultas Sekolah Vokasi dengan prodi rekayasa perancangan mekanik. Oke, next kita masuk ke pengertian dulu. Pengertian fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya adalah untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola, menerima input atau parameter dan menghasilkan output nilai kembali. Jadi kalau misalkan kita ada sebuah instruksi dan ditumpuk dengan instruksi lainnya gitu. Kalau misal kita rangkai menjadi satu-satu itu bakal sangat lama sekali. Nah, maka fungsi itu ada untuk meringkas dari instruksi-instruksi panjang tersebut. Nah, kita lanjut. Mengapa fungsi digunakan? Yang pertama, fungsi membantu menghemat waktu karena cukup ditulis sekali dan dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, program jadi lebih teratur dan mudah dibaca. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan, cukup perbaiki di satu bagian saja tanpa harus mencari di seluruh program. Jadi kan yang dari instruksi rangkaian panjang itu sudah kita kelompokkan jadi satu itu jadi sebuah satu fungsi gitu. Kalau misalkan ada kesalahan, kita jadi tahu, oh ada di fungsi yang ini loh. Terus nanti kita lihat rangkaiannya, oh salahnya di sini. Jadi kita nggak perlu ngecek satu-satu dari atas ke bawah seperti itu. Terus yang terakhir, membuat kerja tim jadi lebih efisien. Next. Nah, untuk komponen utama dari fungsi itu sendiri ada nama fungsi, nama yang diberikan untuk memanggil fungsi tersebut. Misalnya hitung luas. Jadi fungsinya itu dikasih nama gitulah. Terus habis itu ada parameter. Parameter itu variabel yang menerima nilai saat fungsi dipanggil. Terus yang ketiga ada blok kode, yaitu kumpulan pernyataan yang akan dijalankan saat fungsi dipanggil. Blok kode diapit oleh kurung kurawal gitu ya. Jadi ada kurung buka, kurung tutup gitulah. Di beberapa bahasa seperti C atau C++ atau diindentasi di Python yang kita sekarang praktekkan itu ya. Kemudian yang terakhir ada pernyataan return. Pernyataan ini menghentikan eksekusi fungsi dan mengembalikan nilai ke bagian program yang memanggilnya. Tidak semua fungsi harus mengembalikan nilai. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita coba ke bagian Scratch dan Python-nya. Kita masuk ke pembahasan yang Scratch dulu ya. Untuk fungsi kita pertama awalan. Sebelumnya kan kalau kita mau bikin sebuah program gitu ya, kita harus masukin satu-satu ini dulu kan. Ini satu, di situ ini juga satu-satu gitu kan. Misal ini kita tulis welcome, jangan lupa sama ini bendera kuning, bendera hijau. Nah di sini kan bakal muncul ya halo gitu sama welcome. Nah ini sebenarnya bisa kita ringkas gitu dengan cara pakai fungsi gitu. Ini fungsi itu ada di balok saya paling bawah. Terus ini nanti tinggal kita kasih nama, misal selamat datang. Selamat datang, enter. Oke, nah nanti tampilannya bakal muncul seperti ini, selamat datang gitu ya. Nah ini instruksinya tinggal kita masukkan di bawah situ. Nah untuk menjalankannya kan kalau kayak gini itu kan nggak bisa, kita tambahkan dulu selamat datang itu di sini karena ini adalah instruksi dari apa yang ada di kanan ini. Terus kita pencet ini halo, welcome. Nah itu nanti bakal muncul tampilan seperti itu di bendera warna hijau gitu ya. Nah misalkan ini mau kita tambahkan lagi gitu, jangan cuman selamat datang doang gitu, bisa aja kita tambahkan nama ataupun umur gitu. Ini bisa tinggal kita pencet kanan lalu edit.
Nah, kita pencet yang tambahkan input. Oke, di sini kita tulis nama, terus kita tambahkan lagi umur gitu. Nah, untuk menambahkan input itu tinggal pencet di sini ya. Apa terserah mau kita pencet berapapun gitu, mau kita tambahkan berapa, dan menghapus pun kita tinggal pencet aja di sini yang atas itu. Nah, oke ya, terus kita mau nambahkan nama sama umur di sini, bisa tinggal kita tambahkan operator dulu ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kita tulis halo. Nah, yang di sini kita tinggal tarik dari yang ada di atas ini. Ini bisa ditarik ya di sini. Terus kita pencet lagi. Terus kita pencet ini umur. Umurmu, oh bukan, harusnya ini yang di belakang sini. Terus habis itu titik, terus well. Nah, oke. Seperti ini ya guys ya. Nah, ini kan karena di sini kosong ya. Kalau tadi misal kita tambahkan, nanti yang di sini bakal bertambah, di sini juga bertambah, dan ini bakal ada kolom kosong gitu. Gunanya di sini itu buat menambahkan nama kita sama umur gitu. Tadi kan kita masukkan nama sama umur ya. Umur. Ini tambahkan umur kita 17 gitu ya misalkan. Kita pencet halo dan umurmu 17, welcome. Nah, seperti itu. Nanti bakal seperti itu ya. Dan ini pun harus urut ya. Jangan 17 taruh awal terus nama taruh akhir gitu. Nanti bakalan yang masuk di sini tuh bakal berbeda gitu. Misal kita masukkan di sini angka gitu ya. Terus yang di sini baru nama. Nah, nanti ini bakal terbalik. Halo ini malah masukin yang 17. Halo 17 umurmu Ahdan. Nah, kayak gitu kan malah salah. Jadinya harus ada harus urut gitu ya. Bentar kita balikkan lagi ya. Ini 17. Nah, seperti itu. Kalaupun mau kita masukkan tentang angka-angka pun juga bisa gitu. Misal kita mau nambahin fungsi lagi, operasi hitung gitu. Operasi hitung, tambahkan input. Ini kita tulis nomor. Oke, ya jadi pindahkan dulu. Terus kita masukkan variabel di sini ya. Misal ini kita pindah dulu ke operasi hitung. Terus kita masukkan ke operator ini ya. Misal kita mau bikin perkalian. Ini tinggal kita masukkan 3 gitu. Ini nomornya ini kita masukkan di sini. Oke, sudah. Terus ini kita ganti dengan instruksi yang operasi hitung ini ya. Nah, terus di situ sama tampilan pindahkan, katakan sini. Ini nanti kita masukkan variabelnya seperti biasa operasi hitung. Terus ini kita masukkan angka biar nanti masuk di sini ya. Misal kita mau masukin 5. Oke, kita tulis dulu, kita jalankan. Nah, 15 kan dapatnya dari 5 ini dikalikan 3 di sini. Nah, seperti itu. Itu untuk yang memasukkan variabel ke dalam fungsi. Kalaupun misalkan kita masukkan fungsi di dalam fungsi pun bisa aja gitu. Misal kita mau bikin fungsi nama gitu ya. Masukkan nama. Nah, oke. Di sini masukkan nama di sini ya. Habis itu kita masukkan lagi nama di sini. Oke, kita atur variabelnya nama kita ya. Oh, ini nama pengguna bisa.
Nah, kita atur nama pengguna ini jawaban. Nah, ini sebenarnya kita masukin apa namanya, ini ke sini aja langsung bisa gitu ya. Ini kita misal kita pindahkan dulu, ini masukkan nama. Nah, dan gitu ya. Oh iya, belum kita masukkan sensornya ya. Belum kita masukkan ini yang jawaban, yang printnya itu ya. Nah, ini nanti tinggal masukin variabel nama pengguna di sini. Oke, apa namamu gitu. Dan nah gitu bisa sebenarnya. Itu yang variabel ya. Cuman mau tak masukin lagi ringkasnya tuh di sini gitulah. Jadi fungsi di dalam fungsi. Kita coba ya. Di sini untuk yang masukkan nama ini kita pindahkan di atas ini. Oke, nah yang di sini nama ini nggak usah kita tambahkan yang dari fungsi ini, nggak usah. Jadi kita tinggal pindah ke variabel gitu kan, soalnya udah masuk yang ini ya. Nah, berarti otomatis yang di atas itu nggak apa namanya, nggak guna lagi. Jadi tinggal kita hapus gitulah yang di selamat datang ini, yang nama ini tinggal kita hapus. Oke, nah tinggal umur ya. Terus kita mau masukkan umur gitulah, kita bikin fungsi baru lagi. Oke, nah masih sama ya dengan apa, fungsi yang ini kita duplikat aja. Ini juga sebentar. Oke, ini ya, masukkan umur gitu, berapa umurmu gitu. Terus ini kita ganti variabel yang umur. Oke, sudah. Nah, ini tinggal kita masukkan yang umur ya guys. Nih, masukkan umur. Oke, nah nanti tampilannya bakal seperti ini. Terus ini tinggal kita ganti ke variabel variabel umur ya, ini. Dan otomatis ini nggak bakal keguna gitu, makanya kita hapus. Kok yang ini kita edit ya, edit dulu, terus habis itu kita hapus. Oke, nah mari kita coba jalankan yang ini kita geser, terus kita masukkan yang selamat datang. Nih, apa namamu? Ahdan lagi. Oke, halo Ahdan, berapa umurmu? 17. Umurmu 17, welcome. Nah, nanti bakal seperti itu ya guys tampilannya. Nah, itu untuk yang demonstrasi Scratch. Setelah ini kita akan membahas yang di Python. Kita masuk ke bagian yang Python ya di sini ya, untuk pembahasan fungsi gitu. Oke, pertama kita masukkan dulu ya di sini. Kalau fungsi di Python itu kita masukkan apa namanya, sebuah variabel, bukan variabel, ini apa namanya, domain. Kita masukkan domain dev gitu, terus kita masukkan selamat datang gitu ya, coba. Oke, masukkan selamat datang, kemudian kita tutup seperti ini, dan jangan lupa pakai ini titik 2, kemudian kita enter ya. Nah, di sini untuk yang tulisan print itu harus sejajar sama yang selamat datang itu ya. Ini kita tulis print, kemudian kita pencet halo. Kita kurung tutup dulu.
oh ini harus di sini. Nah, seperti ini ya guys. Jadi ini harus printnya ini harus sejajar sama selamat datang gitulah. Terus kita mau tambahin lagi, print lagi. Kita mau print selamat datang ya di sini. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kita run, di sini masih belum ada tampilan ya karena kita belum memasukkan uh, kodenya. Jadi di sini kita tulis selamat datang. Kemudian kita set ini kurung buka kurung tutup. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bakal terrealisasikan ya seperti itu. Terus kalau misal kita mau masukkan kayak nama gitu, variabel nama atau apalah data lainnya, itu pun bisa. Kita tinggal masukkan di sini. Sebentar. Kita enter gini ya, kasih jarak. Terus kita mau tambah tes lagi ya, tanyakan nama gitu misalnya. Nah, terus kita kurung buka kurung tutup, jangan lupa dikasih titik 2. Oke. Nah, di sini kita tulis bisa nama sama dengan input apa namamu gitu langsung ya. Terus baru ketik sama kurung tutup. Nah, di sini bisa ini di sini ini udah ya. Nanti yang bawah ini bisa kita tambahkan return. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, ini sebenarnya kita tulis di ini aja bisa ya, nggak usah pakai ini yang buat variabelnya ini. Kita hapus, langsung aja return. Nah, di sini langsung ya. Siapa namamu? Oke, kurung tutup. Nah, seperti ini. Jadi itu bisa kita persingkat lah ya di situ. Oke. Kemudian kita bikin lagi ya. Misal di sini tes lagi. Tanyakan umur. Nah, oke, spasi. Nah, di situ langsung ada tulisannya ya. Kita tap aja ya. Terus kita masukin nih di sini. Tanyakan nama ya. Oh, sebentar. Untuk itu kita bikin variabelnya di bawah dulu gitu ya. Jadi kita kasih permisalan di sini nama sama dengan tanyakan nama. Nah, di situ tanyakan nama. Sebentar. Nama sama dengan ya benar tanyakan nama. Oke, terus kita enter lagi. Nah, umur sama dengan tanyakan umur. Nah, baru di sini nanti selamat datang. Nah, untuk memasukkan nilai yang ini ke dalam ini kita tinggal masukin aja variabelnya gitu. Nama, di situ koma sama umur gitu. Di sini nanti kita tambahin plus itu baru ada kasih nama. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di sini kita tambahkan juga kita ganti ya.
umurmu, ada yang kurang, kasih tanda petik jangan lupa. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih operasi tambah ini, terus baru umurmu kita tambahin lagi. Selamat lupa selamat datang. Nah, oke. Seperti ini ya guys tampilannya. Terus yang ini nanti kita tambahkan variabelnya nama, terus habis itu umur. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kita realisasikan, nah, terus nanti di sini tanya ya siapa namamu gitu kan, kita masukkan nama dan oke, berapa umurmu, misalnya 17. Nah, nanti datanya bakal masuk ke sini gitu ya. Nah, ini kita kasih spasi dulu. Di sini. Nah, kita kasih spasi. Oke, kalau misalkan kita mau masukin penjumlahan pun juga bisa gitu. Nah, hari ini kita kasih hashtag dulu ya. Oke, ini juga biar nggak terrealisasikan gitu, kita tambahkan lagi kolom ya di sini. Misal def of rasi underscore angka, terus ini kita kasih tuh ini result lagi ya, langsung saja result return ya, bukan result, return nomor di misal mau dikali gitu ya, kali 2. Nah, seperti ini. Terus kita tambah nih di sini buat merealisasikannya. Operasi underscore angka kurung buka kurung tutup. Nah, di sini misal kita mau masukin angka 5 gitulah. Bisa aja nanti bakal terrealisasikan. Oh, bentar. Bentar. Bisa sejajar. Oh, ini harusnya dimasukkan nomor ya, angka. Nah, karena kembalian dari variabel ini gitu. Terus habis itu nanti kita masukkan angka 5 di sini. Nah, nanti kita run. Nah, ini harusnya keluar ya, karena di sini sudah saya tulis operasi angka 5. Oh, ada yang kekurang. Nah, ini harusnya ditambahkan print. Nah, seperti ini. Biar kecetak ya guys ya. Kurang tadi. Nah, kita coba lagi. Nah, 10. Di sini kan kita masukkan angka 5 gitu kan. Habis itu sini dikalikan 2 jadinya 10 gitu. Kalau misalkan mau kita ganti jangan 5, misal 20 gitu. Ya nanti di sini bakal terrealisasikan juga 20 kali 2 sama dengan 40. Nah, seperti itu guys. Jadi itu untuk dasar dari Python ya. Kita masuk ke projectnya. Sebelum kita masuk ke project, baiknya kita buat kayak bagannya dulu atau prosesnya dulu. Di sini sudah saya buat ya. Di sini tentang kalkulator sederhana gitu. Jadi nanti dari fungsi angka-angka itu
nanti kita ringkas gitu kan, mana yang perkalian, mana yang pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan gitu. Oke, untuk pertama flowchartnya ini saya mulai dengan bundaran dulu ya, seperti biasa kita tulis mulai. Kemudian saya turun ke bawah di sini, kita beri cetak instruksi kalkulator gitu ya. Jadi kita bikin kayak fungsi, nanti di situ ada tulisan halo selamat datang di kalkulator sederhana. Nanti kita disuruh memasukkan dua angka gitu kan, dan juga jenis operasi perhitungan apa yang ingin kita pakai gitu. Terus habis itu lanjut kita tanyakan pengguna untuk nomor pertama, kita masukkan nomor pertama gitu ya. Kemudian tanyakan pengguna untuk nomor kedua, masukkan nomor kedua. Kemudian tanyakan pengguna untuk nomor ketiga dan juga keempat. Nah, di sini maksudnya tuh pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu maksudnya itu sifat-sifat dari eh, operasi perhitungannya gitu. Kalau misalkan nanti pertama itu buat operasi penjumlahan, terus kemudian kedua untuk operasi pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian. Nah, seperti itu. Nah, nanti masukkan jika operasi adalah tambah, kalau iya berarti tambahkan nomor satu dan nomor dua. Jika tidak, maka pindah ke operasi adalah pengurangan. Jika benar operasi adalah pengurangan, nanti kita bakal diarahkan ke kurangi nomor satu dan nomor dua. Kan kita udah masukkan angka satu dan 2-nya gitu ya. Terus kalau masih bukan pengurangan lagi, kita masuk ke perkalian. Dan jika mana benar perkalian, nanti masuk kalikan nomor satu dan nomor 2, dan bila mana tidak lagi, kita masuk ke operasi pembagian. Nah, nanti masukkan ke bagikan nomor satu dan nomor 2. Jika mana di lain selain 4 itu, maka berarti data yang dimasukkan tidak ada. Nah, seperti itu ya guys. Untuk flowchartnya, kita masuk ke bagian yang scratch dulu ya guys. Kita masuk ke bagian scratch-nya. Oke. Untuk langkah pertama tadi kan kita mau memasukkan cetak instruksi kalkulator dulu ya. Nah, di sini kan kita sudah masukkan cetak instruksi kalkulator yang isinya tuh selamat datang di kalkulator, detik, kemudian masukkan dua nomor dan jenis operasi gitulah. Oke, kita masuk di sini. Nah, kita udah cetak instruksi ya di sini ya, masukkan. Kemudian nanti ada pertanyaan, tanya gini kan, masukkan nomor pertama, nanti bakal disimpan ke variabel yang angka pertama di sini. Terus tanya lagi, masukkan nomor kedua, nanti bakal disimpan di variabel yang angka kedua ini. Kemudian ada pertanyaan kembali, yaitu jenis operasi, maksudnya itu jenis operasi yang kita pilih tuh. Jadi satu untuk penjumlahan, dua untuk pengurangan, tiga untuk perkalian, dan empat untuk pembagian. Nah, seperti itu. Nah, nanti jawaban kita 1, 2, 3, 4-nya itu nanti bakal disimpan di variabel yang operasi ini. Nah, terus habis itu kita masukkan nilai jika ini di sini. Jika operasi sama dengan 1, kalau misal kita masukkan 1, nah maka tambahkan dua nomor, misal angka pertama dan angka kedua yang sudah kita simpan di atas ini ya. Nah, tambahkan dua nomor pun fungsinya sudah kita buat di sini. Jadi kita bikin satu fungsi gitu ya. Nanti di sini nomor satu dan nomor dua. Atau nanti ini atur ke hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk tambahkan ini. Untuk jika yang dipilih nomor 2 berarti masuknya ke kurangi gitu ya. Yang angka pertama dikurangi angka kedua seperti itu. Nah, nanti masuknya ke sini. Kita juga sudah atur hasil di sini. Kemudian untuk operasi yang ketiga, kalikan dua nomor, angka pertama, angka kedua gitu ya. Di sini ada fungsinya juga. Kemudian bila mana masih tidak memilih nomor 3, pilih nomor 4 gitu ya. 4 itu untuk pembagian. Nah, di sini ada syaratnya juga. Jika angka kedua tidak sama dengan 0 gitu ya, berarti bisa gitu kan. Soalnya kalau misal pembagian, kalau dibagikan dengan 0 itu kan hasilnya
error gitu ya, malah nggak bisa. Nah, kalau misalkan masih ngeyel, jadi angka keduanya sama dengan 0 gitu, operasi 0 tidak bisa, nanti masuknya ke sini dan program akan otomatis berhenti karena kita masukkan instruksi berhenti di sini ya. Nah, terus kalau misalkan selain 4 nomor itu berarti nanti masuknya ke operasi angka tidak benar dan kemudian eh, instruksi akan berhenti. Terus kalau misalkan kita pilih 1, 2, 3, 4 gitu ya, nanti bakal masuknya ke sini. Hasilnya adalah hasil gitu ya. Misal kita coba ya, tekan di kalkulator, masukkan dua nomor dan jenis operasi. Oke, misal nomor pertama 4, nomor kedua 5. Enter lagi. Nah, kita mau pilih penjumlahan misal. Nah, hasilnya 9 karena 4 tambah 5 itu sama dengan 9. Seperti itu. Terus kalau misal kita mau masukkan juga yang nomor 2 gitu ya. Sama 5 sama 4. Oke, kita masuk ke fungsi nomor 2 yaitu pengurangan. Hasilnya adalah 1. Oke, kita coba lagi. Sini untuk fungsi yang ketiga yaitu perkalian masih sama ya 5 dan 4. Nah, kita masuk ke perkalian. Hasilnya adalah 20 gitu ya. Terus habis itu kita mau masukkan yang terakhir. Sama tekan di kalkulator, masukkan dua nomor dan jenis operasi. Yang terakhir masih 5 dan 4. Oke, kita masukkan 4 di sini. Nah, hasilnya adalah 1,25. Nah, di situ ya. Koma ya, guys, hasilnya. Nah, seperti itu untuk yang scratch demonstrasinya, yang tugas ya. Setelah ini kita akan masuk ke yang Python. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu Python. Masih di fungsi ya, masih di bab fungsi. Nah, langsung saja di sini. Fungsi itu kalau di Python dilambangkan dengan def gitu ya. Nanti kita di sini def, terus kita ketik cetak perintah seperti biasa. Nanti print selamat datang di kalkulator sederhana. Terus habis itu print lagi, masukkan dua angka dan jenis operasi. Kita coba yang untuk pertama ini ya. Nah, selamat datang di kalkulator sederhana, masukkan dua angka dan jenis operasi. Terus kemudian nanti di sini kita tambahkan fungsi lagi ya, def lagi, tambahkan dua angka, nomor 1, nomor 2, terus nanti di return nomor 1 ditambah nomor 2. Jadi langsung gitu ya, nggak usah pakai variabel gitu lagi. Kemudian def kurangi juga nomor 1, nomor 2, return nomor 1 dikurangi nomor 2. Begitupun kalikan nomor 1, nomor 2, return nomor 1 dikali nomor 2. Dan terakhir yang untuk bagikan yaitu nomor 1, nomor 2, kemudian return nomor 1 dibagi nomor 2. Nah, terus ini aku tambahin enter ya di situ ya. Nanti di sini cetak perintah gitulah. Cetak perintah yang ini ya. Nomor 1 gitu ya. Float input nomor pertama. Terus habis itu nanti nomor 2 pun juga seperti itu. Nanti operasi integer input jenis operasi. Nah, ini tuh maksudnya masukin angka pertama gitu ya. Nanti kan di sini keluar tuh di sini. Terus habis itu untuk nomor 2 not input nomor kedua gitulah. Terus untuk operasinya nanti kita setel integer juga di sini input nanti masuk jenis operasi 1 untuk pertambahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, 4 untuk pembagian. Nah, kita masuk ke if elif-nya ya. If operasi sama dengan 1 nanti hasil tambahkan dua angka nomor 1, nomor 2 elif, terus juga begitu sampai yang pembagian ya. Nah, di sini bacanya if nomor 2 tidak sama dengan 0. Nah, maka langsung masuk ke hasil sama dengan bagikan dua angka nomor 1, nomor 2. Terus habis itu untuk else ini nanti seperti ini juga. Print tidak dapat melakukan dengan 0 kalau misalkan jawabannya tetap 0. Terus nanti di sini
eh, program akan berhenti karena ditulis exit. Kemudian bila mana selain dari 4 angka tersebut yang ini tambahkan kurangi kalikan bagikan ini, maka operasi tidak valid dan otomatis akan berhenti. Dan bila mana memasukkan yang 4 tersebut, nanti hasilnya bakal keluar di bawah ini. Oke, kita coba aja yang salah satu ya. Nah, angka pertama seperti biasa kita pilih 5 bersama 4 gitu. Dan misal masukkan ke pembagian. Nah, hasilnya adalah 1,25. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakal tak kasih linknya ya di deskripsi gitu. Oke, mungkin itu cukup sekian aja untuk penjelasan tentang fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.